Kita ulangi soal nomor 10 ya. Tadi itu soalnya nomor 10 itu jika saya punya fungsi X pangkat 3, gitu ya, betul nggak? Iya, Bu. Akar dari X pangkat 4 plus 11. dx, gitu ya. dx di sini. Nah, yang kita misalkan adalah pangkat yang tertinggi, ya kan? Yang kita misalkan adalah atau cari kita pangkat yang tertingginya. Nah, pangkat yang tertingginya itu kita bisa lihat ini yang pangkat tertingginya, ya kan? Dibanding yang ini pangkatnya yang lebih tinggi kan 4 kan ya? Pangkat yang tertingginya 4. Untuk yang di dalamnya, Nah, sekarang kita bisa kita bisa sederhanakan di sini yang X pangkat 3 dikali dengan X pangkat 4 plus 11 kali pangkat setengah, gitu ya, atau istilah bukan dikali, pangkat setengah dx, gitu ya. Ini kita misalkan. Ini kita misalkan M-nya itu adalah X pangkat 4 plus 11. Maka kita dapatkan yang ini, berarti X pangkat 3 kali M pangkat setengah, gitu ya, dx, gitu ya, harusnya kan begitu kan? Nah, sekarang kalau ada M, ada dx yang seperti ini tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena variabel M ini merupakan fungsi dari X. Jadi kita harus ganti semuanya menjadi M. Kecuali variabelnya tidak berhubungan, boleh. Tapi kalau masih berhubungan, maka kita tidak bisa mengerjakannya. Maka kita cari nih, harus cari perubahannya, dm terhadap dx-nya, perubahannya, ya kan, perubahan x-nya. Berapa perubahan terhadap x-nya yang ini? Ayo turunkan. Kalau turunkan berarti pangkatnya Dikurang. Jadi berapa ini turunannya? 4X. 4x pangkat 3 kan dikurang. Ya, maka kita dapatkan apa di sini? dm sama dengan 4x pangkat 3 dx, gitu ya. Jadi dx-nya apa? Dx-nya adalah dm per 4x pangkat 3. Nah, sudah sampai sini? Ada yang tanyakan dulu? Nggak ada? Nah, sekarang kita masuk sini, ini sama dengan, gitu ya, atau yang ini sama dengan. Kita tuliskan lagi, X pangkat 3. Yang kita punya di sini M pangkat setengah. dx-nya kita ganti dengan yang ini. Ya, dx-nya. Jadi dx-nya berapa? dm per 4x pangkat 3. Nah, ini kan, kalau begitu, kita bisa mengeliminasi nih X pangkat 3 dengan X pangkat 3. Kalau hasilnya atau nilainya yang kita peroleh ini jadinya kalau seperempat ini konstanta ya. Kita bisa keluarkan M pangkat setengah dm. Ada variabel lain selain M? Kalau tidak ada, betul pemisalannya. Atau kita bisa mengerjakan dengan seperti ini. Berapa hasilnya? Berarti di sini seperempat, integralkan. Jadi berapa integralnya? 1 per 3 per 2 X, kalau X, M. M 3 per 2. M 3 per 2 plus C. Maka kita dapatkan berapa? Berarti berapa? 2 per 12, gitu ya? M 3 per 2 plus C. Ya, kita masukkan lagi aja M-nya. Jadi ini kalau 2 per 12 itu sama dengan 1/6. M-nya itu adalah X pangkat 4 plus 11, 3 per 2 plus C. Gitu ya? Bu, yang ini mau disederhanakan lagi? Boleh. Tadi kan tahu kan kalau persederhanaannya kan,
ini 3/2 itu sama dengan apa? 1/2 kan? 1/2. Berarti kita bisa sederhanakan menjadi 1/6. 1. Berarti yang ini 1. Ini satunya. Setengah. Kalikan dengan setengahnya. Setengah itu akar kan? Nah, sampai situ ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Nah, sekarang kita lihat nomor 11. Nomor 11. Kalau tadi perkaliannya masih perkalian apa namanya tuh aljabar ya. Nah, sekarang bagaimana ini satu lagi aja yang aljabarnya. Ini ada contoh soalnya. Jika fungsinya itu adalah X plus 1 dibagi dengan X 2X min 5 gitu ya, dx. Ini pangkatnya biar besar, pangkatnya berapa 5 gitu ya. Seperti ini. Maka kita misalkan juga di sini. Kita misalkan di sini pembaginya ini masih ini. Nah, biar kalian lihat set itu ya. Nih, pembaginya ini pangkatnya lebih tinggi kan? Maka kita misalkan si pembagi ini menjadi M. X pangkat 2 plus 2X min 5 ini sebagai M. Maka kita dapatkan integral dari X plus 1 per M pangkat berapa di sini? 5. Ya kan? Kita cari nih. Perubahan M terhadap X, dm dx-nya. Berapa? Berapa? 2x plus 2. 2x. 2x plus 2. Ya kan ini ada 2, ini masih ada nih X-nya. 2x plus 2. 2-nya kita bisa keluarkan menjadi X plus 1. Gini kan sama kan? Sama nggak? Iya, Bu, sama. Nah, maka dx-nya adalah dm per 2x plus 1. Ya? Bisa sampai situ sudah? Ada yang tanyakan lagi? Insya Allah, Bu. Nah, kita masukkan nilainya ke sini. Berarti di sini kita ganti dx-nya menjadi dm per 2x plus 1. Ini saya kurungi. Ya, ternyata x plus 1 ini kan x plus 1 juga ya. Bisa tereliminasi. Maka variabelnya hanya m saja. Ya sudah betul. Berarti di sini 1 per m pangkat 5 dikali dm per 2. Gitu ya? Variabelnya hanya m saja. Kalau sudah begitu berarti betul. Ini berarti bisa kita keluarkan atau kita bisa tuliskan kembali menjadi setengah pangkat M pangkat minus 5. Ya kan? Pangkat minus 5 kan? dm. Yuk, integralkan. Berapa integral ini? 1 per min. 1 per? Iya. Berapa? Di sini Min per 4, berapa? Hah? Min 5 ditambahkan kalau integral itu ditambah. Ditambah 1 jadi berapa? 4. Jadi Min 4, Bu. 4. M pangkat? Min 4. Min 4. Min 4. Plus C. Maka diperoleh adalah 1 per 8. 8. M pangkat min 4 plus C. Plus Atau kalau mau dituliskan, jadi berapa? 1 min 1 per 8 atau gini. Min 1 per 8 M pangkat 4 plus C. Ya. Atau saya tuliskan min 1 per M-nya diganti nih. 8 tetap M-nya diganti.
2x plus U pangkat 2. 2x plus 2. Berapa? Berapa? X pangkat 2 X pangkat 2 plus tambah 2X min 5 pangkat Oh, iya. 4. 4 plus C. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Gak ada. Yo, kita lanjut. Sekarang bagaimana jika tadi kan perkaliannya hanya perkalian apa ini aja ya, aljabar ya atau nilai tadi soal yang berapa? 12 ya? Sekarang soal nomor berapa tadi? Oh, sekarang nomor 12. Kita lihat soal nomor 12. Bagaimana jika saya punya fungsi, di sini fungsinya adalah 2x atau jangan 5x sin x kuadrat dx. Kalau lihat soal seperti ini, maka kita lebih enak itu mengintegralkan sin itu dalam variabel yang satu. Tidak ada pangkatnya, tidak ada konstantanya, gitu ya, lebih enak seperti kan? Maka kita harus misalkan di depan atau sin itu punya konstanta atau punya variabel apa? Ternyata dia punya variabel x kuadrat. Berarti x kuadrat ini yang harus kita misalkan menjadi m. Biar kita dapatkan 5x sin m. Nah, enaknya seperti ini. Jadi, kalau gitu berapa nih turunannya? dm dx-nya berapa? 2x. 2x. Maka kita ganti dx-nya adalah dm per 2x, ya kan? Betul? Maka kita ganti di sini. dm sama dengan 2x. Ini pemisalannya. Nah, maka kita dapatkan ini variabel x-nya ini bisa hilang. Maka pemisalan itu betul. Atau istilahnya bisa dilakukan ya. 5/2 integral dari sin m dm. Nah, kalau sudah ini enak kan? Jadi berapa? 5/2 integral dari sin apa? Cos X. Min cos. Min cos Min. M, gitu ya. Plus C. Jadi berapa? Min 5/2 cos M-nya berapa? X kuadrat plus C. Ya. Kita lihat contoh soal lagi. Ini trigonometrinya ya. Sekarang bagaimana jika nomor 13. Nomor 13 itu bagaimana jika soalnya itu adalah eksponensial. Eksponensial. Kalau saya punya sin X dikali eksponensial cos X dx. Gitu ya. Maka yang jadi ini kan tetap saja ini ada dua perkalian, trigonometri dan eksponensial nih. Maka yang harus kita lakukan adalah misalkan lebih enak itu ketika yang di teorema itu kan teorema itu saya tuliskan di sini teorema jika saya punya integral dari eksponensial x dx hasilnya adalah x eksponensial lagi kan. Ini adalah teoremanya ya kan. Teorema eksponensial. Pangkatnya satu ya, satu lagi. Jadi lebih enak kalau kita menggunakan eksponensial. Karena itu, untuk memisalkannya, cari pemisalan di eksponensialnya. Ini eksponensial pemisalannya. Maka M sama dengan apa? Cos
X. Halo, Araya ya teh? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, si gante pada pulang. Sin X dikali dengan eksponensial M. Agar kita bisa menyelesaikannya, maka kita selesaikan atau kita cari perubahan dx-nya, dm-nya. Berapa? Turunan dari cos. Sin. Sin Min atau sin. min sin? Sin. Sin. Min. Min. Sin atau min sin? Sin aja. Turunan dari cos. Sin. Sin. Ya sin atau min sin, cuman itu aja. Sinnya mah iya, cuman sin atau min sin. Bu. Min sin. Min sin. Maka dx-nya adalah, ayo apa? DM per min sin. DM per min sin. Dari min sin. Berarti kita tulis di sini. dm per min sin x. Nah, ini sudah enak kan? Ini sin x, ini juga sin x. Bisa kita eliminasi karena tidak ada lagi variabel untuk yang x-nya kan. Jadi kita dapatkan integral dari minus eksponensial m dm. Berapa? Integralnya berapa? Integral dari eksponensial. Ayo, kemana? Ih, itu di atas sudah ada. Ini berapa? Integral eksponensial berapa? Integral eksponensial M apa? EM plus C. EM. Lagi, tetap plus C. Maka kita dapatkan EM. M-nya apa? Cos Cos X. X plus C. Udah, C. ini. Gampang kan? Ibu, izin bertanya, Bu. Boleh. Yang dari awal, yang tadi, Bu. Ini? Iya, jadi min EM teh jadi gimana, Bu? Kenapa bisa min negatif E pangkat M? Karena asalnya E pangkat M aja, jadi negatif E pangkat M. Ini negatifnya dari sini. Oh, iya, Bu. Nah, negatifnya Makasih, dari Bu. sini. Nah, Ya. ini. Karena hasil ini ya. Nah, hasil ini. Hasil aja itu mah hasil dari apa integral. Penurunan yang pertama. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, yuk kita coba kerjakan. Satu soal lagi nih. 14. Kalau saya punya soal, ini ada soalnya di apa? Di buku di latihan soal kalian yang ada nanti. 3 E pangkat seper X per seper atau maaf. X kuadrat dx. Maka yang harus dimisalkan yang mana? Eksponensial. Konstanta Yang dari eksponensial. Jadi berapa? M-nya yang mana? Yang E Seperempat. Nah, seperempat mana aja seperempat ya angkat tilu Eksponen X 1. kuadrat. Satu Tulisan per saya X. jelek ya. Berapa M-nya? Yang mana M-nya? 1 Ini nih, per X. ada dua nih, ada dua variabel. Kan kalau M itu harus ada variabel kan? X kuadrat atau 1 per X. 1 per X. 1 per Ah, X, 1 Bu. per X. 1 per X, Bu. Ya, 1 per X. 1 per X itu sama dengan apa? X pangkat minus 1. 1. Berarti saya tuliskan di sini integral dari 3 E pangkat M. Betul? Oh. Sekarang kita turunkan yang ini.
DM DX. Ayo turunkan. Min 1. Min 1. Cuma min 1 doang. X. Dikurangi. X. X min 1. Pangkatnya berapa jadinya? X pangkat min 2. Pangkat min Wah. 2. Kan kalau turunan pangkatnya dikurangi. Kalau min 1 dikurang 1 jadi min 2. Jadi berapa kalau gitu? Min 1 per X kuadrat. Betul? Iya, Bu. Berarti kalau gitu saya dapatkan ini DM DX kan? Maka kita dapatkan apa? DM sama dengan setengah X 1 per X kuadrat DX. Berarti DX-nya adalah min X kuadrat DM. Betul? Nah? Betul nggak? Betul, Bu. Nah, ini X kuadrat masih ke X kuadrat. Kita ganti nih DM-nya dengan di situ. Min X kuadrat DM. Nah, ini bisa tereliminasi kan? Nih. Karena ini bukan tanda minus ya. Bukan tanda kurang, tapi minus ya. Bukan dikurangi, tapi minus. Berarti kita dapatkan adalah min akar dari 3-nya kita turunkan, keluarkan M DM. Berapa integralnya? Berapa integralnya? Berapa integral E? M tambah C. Bukan. Kan integral E-nya kan. Kalau integral E ingat integral E mau balik lagi ke E lagi. Jadi berapa hasilnya? Min 3E. Pangkat 1/2. 1/2. 1 M-nya? per X. 1 per X. 1 per X plus C. Udah. Senang ini. Gampang kan? Gampang nggak? Ibu, saya Ya. kebingungan lagi, Bu. Yang mana? Sok. Yang bagian DX-nya, Bu, kenapa jadi negatif X pangkat 2 DX? DM yang pasti turunannya, penurunan. Yang ini? Iya, Bu. Ini kan tetap ya. DM per DX gitu ya. Kalau turunan ini bisa. Dari sini ke sini Insya Allah, Bu. bisa. Ini Bisa, bisa ya. Bu, cuman ya Yang ini cuman bisa pas kan? turunan di bawah. Nah, Iya, ini Bu. bisa kan? Ya, bisa ya. Iya. Nah, Yang ini di bawahnya aja. sama dengan DM per DX sama dengan 1/per X kuadrat. Kalau kita kalikan dia pindah ke sini, gitu ya. Kan artinya ini kali silang ya. Ini kali ke sini. Jadi saya nulisnya gini. DM per DX sama dengan 1 per X kuadrat. Gitu ya. Betul? Kan sebenarnya Iya, ini Bu. tuh sama dengan kali silang ke sini ya. Bisa kali silang ke sini kan ya. Maka DM atau di sini kita kalikan yang ini aja dulu. Kalau yang ini kita kalikan menjadi DM sama dengan min 1 per X kuadrat DX. Ini kan kali ke sini. Iya, Bu. Berarti kalau saya mau mencari DX, ini DX nih. DX itu artinya yang ini bisa dikali ke sini kan? Atau DX itu adalah DM per 1. Saya nulis di sini aja. DX sama dengan DM per 1 min X kuadrat. Gitu ya? Artinya min X kuadrat DM. Coba lihat sini. Perkalian silang biasa ini. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baru ya, terima kasih. Ya, bagus. Dah, ada lagi? Gak ada? Kita lihat. Itu perubahnya masih 1. Sekarang bagaimana jika soalnya ini
Sebenarnya ini ada di soal yang harus kalian kerjakan, tapi kita coba kerjakan satu aja ya. Jangan banyak-banyak, nanti kalian yang mengerjakannya. Soal nomor 30. Integral dari X pangkat 6 dikali 7X pangkat 7 ditambah 3 gitu lah ya. Pangkatnya 8 sin dari 7X pangkat 7 plus 3 pangkat 9 dx. Ini soalnya satu ini. Yang harus dilakukan atau yang harus dikerjakan adalah nih, kita lihat di sini pangkat tertingginya punya ini kan ada, kalau kita lihat di sini ada 1 gitu ya, 2, 3 gitu ya. Tapi yang ini dengan yang ini sama kan? Ini dengan yang ini sama. Maka kita bisa misalkan, kalau kita misalkan yang ini, kita sama juga dengan misalkan yang ini kan? Karena kita ingin melihat sin, ya kita melihatnya pangkat yang tertingginya saja. Di mana pangkat tertingginya? Konstanta punya sin atau pangkat tertingginya. Berapa di sini M-nya? Berarti M sama dengan 7x plus 3. 7x pangkat 7 plus 3. Gitu ya? Berarti kalau gitu saya bisa menuliskannya nih. Saya bisa menuliskannya di sini, saya bisa menuliskannya X pangkat 6, maaf, kok pangkat 2. Pangkat 6 dengan M pangkat 8. M pangkat 8 di sini kan? Ada di sini M, di sini juga M. Sin M pangkat 9. Di sini dx, masih dx, boleh. Tuliskan dulu dx-nya. Kita ganti nih dx-nya. Kita buat perubahannya dm terhadap dx. Berapa perubahannya di sini? Berapa? Ini berapa? 7 kali X 7 kali 7 X pangkat 6. Berarti 49X pangkat 6. Maka X-nya adalah 49 df per 49X pangkat 6. Kita ganti di sini. Ini ya. Kita ganti X pangkat 6, M pangkat 8, sin M pangkat 9, dx-nya kita ganti menjadi dm per 49X pangkat 6. Di sini ada dua variabel kan, ada M dan X. Tapi si X-nya itu bisa tereliminasi, yang di sini kan pangkatnya sama, habis. Kalau tidak ada lagi, sudah kita bisa mengerjakannya. Maka kita peroleh hasilnya adalah integral dari M pangkat 8 sin M pangkat 9 dm per 49. 49-nya bisa kita keluarkan, boleh. Nah, kalau sudah mengerjakan seperti ini, kita tidak bisa langsung, ya kan? Karena di sini pangkatnya masih tinggi kan? Yang kita inginkan kan si M-nya, si sin-nya itu pangkatnya hanya 1 dan konstantanya 1. Maka kita misalkan lagi yang ini. Ini menjadi H. H adalah M pangkat 9. Kenapa saya ganti H? Biar terlihat aja angkanya, beda hurufnya apa aja sebenarnya. Nih H adalah pangkat 9. Maka kita ubah nih, perubahannya si dm-nya harus ubah jadi H. Jadi apa? DH per dm. Apa DH per dm? Turunan. M 9 pangkat 8. Maka dm-nya adalah berapa?
DH per DH per 9 pangkat 9 8. Ya kan? Ini saya kurungi. Karena ini pemisalannya aja. Yuk kita kerjakan lagi. Yang ini, ya saya tulis di sini ya, sama dengan integral dari M pangkat 8 sin H, ya kan? Karena H-nya adalah pangkat 9 kan? Dan DM-nya ini 1/49 tetap, dan M-nya kita ganti dengan ini. DH per 9 M pangkat 8. Dan yang ini juga sama. Bisa tereliminasi juga si M-nya. Kan ini ada variabelnya, ada H dan M kan? Kan nggak boleh ada variabel yang sama. Nah, ini kita ganti. Jadi, kalau gitu, kita eliminasi. Maka kita dapatkan 1/49 dikali 9 integral dari sin H D. Oh, kok M ini? H ya, maaf. Ini H. H. DH. Nah, DH. Berapa integralnya? Sin, integral sin apa? Min cos. Cos. Integral sin. Integral sin apa? Min? Cos. Cos. 1/49 kali 9 cos H. Si H itu adalah apa? Ini plus C ya. H itu adalah min 49 dikali 9 cos M pangkat 9 plus C. Si M-nya itu ganti dengan yang ini. Jadi berapa? 1 kali ini kalian kalikan aja ya. 49 kali 9 cos M-nya kita ganti menjadi 7X pangkat 7 plus 3 pangkat 9 plus C. Sampai situ ada yang ditanyakan dulu? Saya Bu. Ya, mangga. Yang Bu kenapa Bu? Kan 7 kali 7 X pangkat 6. Nya Bu 49 kali X pangkat 6-nya dari mana? Oh iya, 7 kali 7. Ini ya. Ya, bingungnya di Ini kan ini turunan nih, turunan. Kalau turunan itu pangkatnya yang ini diturunkan. Jadi 7 ke sini kan, turunkan. Dan pangkatnya itu yang tadinya 7 dikurangi karena turunan pengurangan. Dikurang. Yang tadinya 7 menjadi 6. Jadi 7 kali 7, kalau ini 7 punya konstanta yang ini yang 7 ini tuh bukan dari sini, ini mah 7-nya dari konstanta ini aja. Yang ini sudah dari soalnya, jadi sebenarnya ini kalau soalnya 3 ya 3 gitu ya. Kalau di sini soalnya di sini 3 ya 3, di sini 3 gitu. Ya ini gimana soalnya. Tapi kalau yang 7 ini 7 yang di sini pangkat 6. Sampai sini tidak tanyakan dulu. Halo? Plus 3-nya kok diabaikan? Saya Bu, Ya. itu kenapa Bu yang terakhir jadi cos M pangkat 9 Bu? Tar dulu, ini dulu. Udah ini. Kalau ini sudah, ini 7 dikali 7 berapa? 49 kan? 49 X pangkat 6. Ya. Ini sama dengan DM per DX. Jadi DM per DX-nya tuh 49, 6. Jadi saya tuliskan DM per DX sama dengan 49 X pangkat 6. Kalau saya mau mencari DM, ini kan artinya DM sama dengan 49X pangkat 6 DX kan di sini kan. Betul? Kalau saya mau mencari DX, maka DM dibagi yang ini. Nih, kalau saya mau nyari DX, DM bagi ini. Paham nggak? Kan ini? Udah? Udah, Bu. Nah, jadi makanya pangkatnya yang ini, DM DX-nya. Jadi si DM ini masukkan ke sini. Dah. Sudah kita masukkan. Nah, ini juga sama kan? Ini DH per DM. Karena saya mau mencari DM-nya, DM itu berapa buat ngeganti ini? Ini juga sama, DX-nya berapa? Kenapa harus cari DX? Buat ngeganti ini nih, saya mau ganti ini.
si DM-nya nih, saya cari dengan DH karena variabelnya harus diganti dengan H semua. Ini juga sama. Tadinya DX harus diganti dengan M semua, maka cari. Nah, ini sudah kita masukkan. Nah, sekarang kita lihat masuk ke sini. Ini kalau sudah dimasukkan nilainya kan sin ya. Sin DH. Terus kita masukkan nilainya integral dari sin, sudah tahu cos H. Si H ini berapa? H itu adalah M pangkat 9. Berarti H saya ganti nih, M pangkat 9. M ini berapa? Ini kita kembali lagi M-nya ini kan kita memisalkan M pertama tuh ini kan. Jadi kita misalkan di sini M-nya. Masukkan lagi M-nya. Karena ketika dalam soal harus kembali lagi ke soal itu. Variabelnya harus lagi X, bukan H, bukan M lagi. Sampai situ ada yang ditanyakan? Lagi. Yuk. Sudah Bu, sudah mengerti Bu. Sudah? Bu, saya bertanya Bu. Ya, boleh. Itu Bu, apa bisa 49 kali 9 itu dijumlahkan? 49 kali 9 dijumlah. Ini mah 49 mah dikaliin aja berapa hasil kalinya? Nggak bisa dijumlah, dikali ini. Berarti masih bisa 441. Berapa? 441. Oh, 441. Boleh ditulis di sini ya. Berapa di sini? Jadi sama dengan minus 1/400 berapa? 41. 41 cos 7x pangkat 7 plus 3 pangkat 9. Nah, ini di sini. Gimana saya nulis? Di sini aja ya nulisnya ya. Biar dirubah dengan warna yang hijau aja. Hasilnya adalah 1 per minus berapa di sini? 441 cos 7x pangkat 7 plus 3 pangkat 9 plus C. Ya. Ada yang tanyakan dulu? Nanti masuk lagi ya setelah ini ya. Ada yang tanyakan dulu? Dapat dipahami, Bu? Dapat ya? Nanti setelah Bu. ini kita latihan soal semuanya. Nanti masuk lagi untuk latihan soal ya. Sebenarnya ada Baik, satu soal yang pangkatnya sin kuadrat, tapi ini waktunya. Ya, tapi nanti masuk lagi. Setelah masuk lagi saya akan berikan soalnya. Ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Sudah disut di sini? Sudah Bu. Yang ini sudah? Semuanya sudah?